Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Kita tentu masih ingat sebelumnya itu kan Komarudin itu menyatakan bahwa pernyataan para purnawirawan yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno, kita nyebutnya begitu saja, itu tidak mewakili dari seluruh purnawirawan khususnya yang di TNI Angkatan Darat. Tetapi mereka mengaku menghormati. Nah, hari ini dalam kumpul-kumpul itu kemudian mereka menyampaikan 5 pernyataan ya, dan ini yang menyampaikan adalah Komarudin Simanjuntak, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Yang pertama, pernyataan pertama adalah wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, Legiun Veteran Republik Indonesia, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP.
Yang kedua, soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Karena itu diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. Yang ketiga, purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas tetapi belum purna pengabdian. Tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata. Sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. Yang keempat, purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. Yang kelima, purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Dari 5 pernyataan ini saja kita tahu dan kita bisa membaca kemana sebenarnya arahnya ini. Arahnya jelas mereka menegasikan dari para purnawirawan yang kemarin itu membuat pernyataan sikap yang ditandatangani juga oleh yang diketahui oleh Pak Tri. Saudara, bertemu kembali dengan saya Herman Ipo di kanal Plus Point. Kali ini kita dihadapkan pada satu fakta menarik, yakni wadah TNI Polri versus wadah TNI Polri. Mengapa saya katakan menarik? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, soal konflik atau perbedaan pandangan, ketegangan, dinamika di Indonesia ini ya sudah sangat sering terjadi, bahkan sampai melibatkan jatuhnya presiden ya. Tapi biasanya itu melibatkan mahasiswa dengan penguasa, ya, kelompok masyarakat dengan penguasa. Kali ini konflik itu melibatkan sebuah lembaga atau kelompok yang cenderung stabil. Cenderung stabil. Di tahun-tahun terakhir ini, ya, konflik kita memang bergeser dari kelompok atau dari sektor yang memang agak rentan, mudah mengalami goncangan, kepada sektor-sektor yang menurut saya cenderung stabil, artinya agak susah digoncang. Seperti misalnya sebelum ini, semua kita pasti yang mengikuti media ya pasti ingat bagaimana konflik yang terjadi antara Habib Rizik dan kawan-kawannya ya, yang fokus pertikaian mereka atau perbedaan pandangan mereka itu adalah terutama adalah soal isu keturunan Nabi Muhammad. Menurut saya konflik itu cukup dinamis ya, ketegangannya cukup tinggi. Kelompok agama, tokoh-tokoh agama ini jelas merupakan di Indonesia ini, apalagi agama yang mayoritas, pastilah kelompoknya cenderung stabil, ya, tidak gampang goncang. Tapi itu terjadi. Terakhir beberapa hari ini menyentuh kelompok yang justru seharusnya kuat karena fundamental ya, harus kuat dan lembaga itu menjamin keberlangsungan keberadaan NKRI. Tapi itu terjadi. Seperti yang kita lihat pada siaran sebelumnya. Nah, yang menarik, sumber konfliknya adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan presiden terdahulu kita, yakni Bapak Joko Widodo. Sumber konfliknya kan itu, misalnya kelompok pertama itu mendukung semua proses pembangunan, kecuali IKN. Yang kedua mengusulkan pemberhentian Gibran, karena dianggap masuknya Gibran dalam pencalonan itu melanggar ketentuan. Nah, artinya kegoncangan itu disebabkan oleh Jokowi. Luar biasa. Jadi dalam hal ini kita harus angkat topi dengan Bapak Jokowi karena mampu, karena kebijakannya itu menggetarkan bukan hanya kelompok yang rentan memang mudah digoyang, tapi sampai menggetarkan kelompok yang cenderung stabil dan kuat. Nah, pertanyaan pentingnya adalah mengapa Jokowi itu begitu kuat? Saya pernah mendengar dalam salah satu casting ya, atau siaran bahwa Jokowi itu mendapat dukungan 9 naga. Nah, mungkin itu salah satu kekuatannya. Ini mungkin ya. Mungkin. Atau bukan Jokowinya yang kuat, tapi para pengawal negeri ini kekuatannya melemah.
Atau bisa jadi bukan melemah, tapi belum menunjukkan kekuatannya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, fakta menarik ini tentu saja mengusik kita semua. Karena kalau sudah berimbas atau melibatkan kelompok-kelompok yang memang memegang kunci persatuan dan kesatuan kita, tentu akan menjadi menarik perhatian banyak orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekali lagi, mengapa Jokowi begitu kuat? Mungkin bukan Jokowi yang kuat, tapi para pengawal negeri inilah yang melemah. Pertanyaannya, mengapa pengawal negeri ini menjadi lemah melakukan tugas-tugasnya? Atau memang pengawal di negeri ini kuat, cukup kuat, cuman belum mau injak gigi. Nah, apa penyebabnya? Semua kita bebas berpendapat. Bagaimana pendapat Anda?